الهجرة رحلة هادينا كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. Kata kai adalah harf, jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni sukun. Kata yafhamu adalah fi'il mudhari, i'rabnya nasab. Kata yang menyebabkannya adalah kai. Tanda i'rabnya adalah pembuangan nun. Karena aslinya sebenarnya adalah yafhamuna. Nah, tapi karena ada harf kai, maka fi'il mudhari harus dinasabkan. Nah, karena yafhamuna termasuk af'al khamsah, maka tanda nasabnya adalah pembuangan nun di akhir kata. Sehingga yafhamuna menjadi yafhamu. Mungkin juga difahami bahwa penyebab nasab itu bukan kata kai, tapi lafal an yang disembunyikan. Jadi perkiraannya adalah kai an yafhamu atau likai an yafhamu, begitu. Lanjut, lafaz berikutnya ma'ani itu berposisi sebagai maf'ul bih sekaligus mudhaf. I'rabnya adalah nasab. Kata yang menyebabkannya adalah yafhamu. Tanda i'rabnya adalah fathah yang tampak di akhir kata. Kata Al-Qur'ani berposisi sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya adalah jar. Kata yang menyebabkannya adalah ma'ani. Tanda i'rabnya adalah kasrah yang tampak di akhir kata. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Was-sunnatid daqiqatil ma'ani. Kata wa pada lafaz was-sunnati adalah harf. Jadi ia pasti mabni. Dalam hal ini mabni fathah. Kata as-sunnah pada lafaz was-sunnah berposisi sebagai ma'tuf. Perkiraannya wa ma'aniyas sunnati. I'rab lafaz as-sunnah adalah jar. Kata yang menyebabkannya adalah ma'ani. Tanda i'rabnya adalah kasrah yang tampak di akhir kata. Lafaz selanjutnya, kata ad-daqiqah itu berposisi sebagai na'at atau sifat dari as-sunnah. Sehingga i'rabnya tentu saja harus mengikuti lafaz as-sunnah. Nah, selain menjadi na'at atau sifat, ia juga berposisi sebagai mudhaf. Tetapi mudhafnya dalam kasus ini adalah idhafah lafziyah atau majaziyah atau ghairu mahdhah. Bukan idhafah hakikiyah. Nah, i'rab lafaz ad-daqiqah adalah jar. Kata yang menyebabkannya adalah ma'ani. Tanda i'rabnya adalah kasrah yang tampak di akhir kata. Kemudian mari kita perhatikan lebih jeli lagi frasa ad-daqiqatil ma'ani. Frasa ini itu aslinya sebenarnya adalah susunan idhafah. Jadi mestinya struktur formalnya berbunyi daqiqatil ma'ani, yakni dengan menghilangkan alif lam pada kata daqiqah sebagai mudhaf. Sebab aturan normal mudhaf itu dilarang diberi alif lam. Hanya saja larangan pemberian alif lam pada mudhaf itu berlaku pada idhafah hakikiyah atau istilah lainnya idhafah ma'nawiyah atau idhafah mahdhah. Adapun idhafah yang lafziyah atau istilah lainnya idhafah majaziyah atau idhafah ghairu mahdhah, maka boleh mudhaf diberi alif lam dalam kondisi tertentu. Nah, adapun maksud idhafah lafziyah itu adalah idhafah yang dimaksudkan hanya untuk meringankan pelafalan. Kata kuncinya itu ya, meringankan pelafalan. Ciri utamanya mudhaf itu harus berupa sifat. Nah, ini harus dipegang ya. Ciri utamanya harus diingat-ingat. Mudhaf harus berupa sifat. Sifat itu bisa isim fa'il, mubalaghah isim fa'il, bisa sifat musyabbahah atau isim maf'ul. Lalu syarat yang lain, mudhaf ilaih harus berposisi sebagai ma'mulnya.
Ya, misalnya menjadi fa'il atau maf'ul secara makna. Nah, lafaz daqiqatil ma'ani itu sudah memenuhi syarat itu. Mengapa? Karena daqiqah adalah sifat musyabbahah, sementara al-ma'ani adalah fa'il dari daqiqah. Jadi ini termasuk idhafah lafziyah. Ya, sebab aslinya jika mengikuti struktur formal, mestinya kalimatnya berbunyi wasunnati daqiqatin ma'aniha. Harusnya begitu. Tapi struktur seperti itu, yakni struktur yang memunculkan tanwin pada lafaz daqiqah itu dianggap berat, sehingga kemudian diringankan dengan cara diidhafahkan pada lafaz ma'ani. Itulah konsep idhafah lafziyah, yakni idhafah yang tujuannya hanya untuk meringankan pelafalan saja. Adapun kondisi-kondisi yang membolehkan pembubuhan alif lam pada mudhaf dalam susunan idhafah lafziyah, yang pertama adalah mudhaf berupa isim musanna, misalnya frasa al-mukrima Zaidin. Kondisi yang kedua, mudhaf berupa isim jamak mudzakkar salim, misalnya pada frasa al-mukrimu Salimin. Kondisi yang ketiga, mudhaf ilaihnya beralif lam, misalnya al-katibud darsi. Ya, kondisi yang keempat, mudhaf ilaihnya diidhafahkan lagi pada isim yang beralif lam, misalnya al-katibu darsin nahwi. Nah, ada tambahan lagi satu ya, berarti 5 saja. Kita sebut 5 kondisi. Tambahan lagi satu, yakni mudhaf ilaihnya diidhafahkan pada isim yang mengandung dhamir yang merujuk pada isim beralif lam. Misalnya frasa al-mustahiqqatu safwihi pada ucapan penyair yang berbunyi al-wuddu antil mustahiqqatu safwihi minni wa in lam arju minki nawala. Ya, itu bisa diperhatikan al-mustahiqqatu safwihi itu merealisasikan syarat mudhaf ilaihnya diidhafahkan pada isim yang mengandung dhamir yang merujuk pada isim beralif lam. Al-mustahiqqah diidhafahkan pada safwi yang mengandung dhamir hi yang kembali pada lafadz al-mustahiqqah yang beralif lam. Adapun alasan penambahan alif lam pada lafaz daqiqah, ad-daqiqah di bait ini, maka itu untuk menyesuaikan bahar puisi. Karena jika tanpa alif lam, maka wazannya nanti rusak, sehingga merusak keindahan nadanya. Hasanan, kita lanjutkan ke lafaz yang terakhir, al-ma'ani. Al-ma'ani itu berposisi sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya adalah jar, kata yang menyebabkannya adalah ad-daqiqah, tanda i'rabnya adalah kasrah yang ada secara muqaddar atau perkiraan pada akhir kata. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة